saya harus fair, secara permainan Dewa sebetulnya lebih layak menang. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya di Ulasan Bola. Di channel ini saya akan mengulas apapun tentang sepak bola. Kali ini saya akan mengulas tentang Persib yang kembali bermain imbang bersama Dewa United, teman-teman. Ya, pertandingan baru selesai 2-2 di Gelora Bandung Lautan Api. Tentu ini bukan hasil yang memuaskan. Ini hasil yang justru menurut saya mengecewakan ya, teman-teman. Bermain 2-2 di Bandung di hadapan bobotoh, ini bukan hasil yang memuaskan. Sementara Dewa United yang nyaris bisa menang, namun akhirnya digagalkan oleh gol indah dari Ezra Walian ya. Tapi ini hasil yang cukup bagus melawan tim sebesar Persib. Dewa yang di 2 pertandingan awal menang 2 kali, poinnya menjadi 7 ya. Ini merupakan start yang sangat bagus buat Dewa United menurut saya. Nah, mengenai jalannya pertandingan sendiri, memang seperti video sebelumnya saya pernah membahas, ketika Persib menghadapi Arema, secara lini serang mereka membaik, lini serang lebih variatif, tapi kendalanya di lini pertahanan. Di lini pertahanan mereka secara koordinasi sangat kurang ya teman-teman, sangat kurang terlihat. Bagaimana sering sekali ada individual error, bagaimana koordinasi 2 back yang kurang terjalin dengan baik. Salah satu faktornya yang menurut saya di video sebelumnya sudah saya bahas, ketika Nick Kuipers berduet dengan Alberto, itu bagus di duel-duel udara. Mungkin intercept Nick Kuipers bagus gitu loh. Tapi kelemahan 2 pemain ini tidak memiliki speed yang memadai. Seringkali 2 pemain ini kalah speed oleh striker lawan, dan itu terbukti berkali-kali ya teman-teman. Mereka selalu kalah jika duel one on one, terutama oleh striker-striker lawan yang memiliki kecepatan. Tadi terbukti ketika striker Dewa United yaitu Alex memiliki kecepatan. Alberto cukup kerepotan ya teman-teman. Nah, di pertandingan kali ini Edo Febriansah tidak bisa main, kemudian Daisuke Sato juga tidak bisa main. Saya sudah mengira bahwa ini akan menjadi masalah. Karena apa teman-teman? Salah satu kunci permainan Persib di melawan Arema, lini serang mereka bagus, itu ada di Edo. Edo memiliki kemampuan yang bagus, sehingga Edo ini membuat Persib lebih berwarna lah. Dia crossing-crossingnya akurat, aksi individunya bagus gitu loh, tendangan-tendangannya juga bagus. Kemudian Sato, menurut saya Sato ini cukup penting dan vital di lini pertahanan Persib. Kenapa? Ini pemain serba bisa ditaruh di back kiri, bisa bermain sebagai center back gitu kan. Ketika dia bermain sebagai center back, ini bagus menurut saya, karena Sato ini jika diduetkan dengan salah satu dari Nick atau Alberto, ini akan mampu membackup striker-striker lawan yang memiliki kecepatan. Jadi ketika striker lawan yang memiliki kecepatan, Sato ini bisa mengintercept, bisa mengimbangi kecepatannya karena dia pemain yang cepat, interceptnya bagus. Ini pemain ngotot banget. Sementara pemain jangkung satu lagi nih, Kuipers atau Alberto, itu untuk mengantisipasi duel-duel bola udara, interceptnya juga bagus. Nah, ketidakhadiran 2 pemain ini otomatis membuat Luis Milla memutar otak. Dan akhirnya skema yang sudah sering saya kritik, skema 3 back Persib kembali dimainkan menghadapi Dewa. Dan kali ini 3 back jangkung yang tidak memiliki kecepatan. Victor Ibunevo, Nick Kuipers, dan Alberto. Gitu kan. Berkali-kali saya bilang, sejak akhir musim lalu sampai pertandingan menghadapi Madura, menggunakan 3 back, serangan Persib ini monoton gitu loh. Serangan Persib monoton, sisi sayap itu tidak efektif. Karena apa? Dengan 3 back sejajar ini, yang 3-3-nya tidak memiliki kecepatan, kemudian memasang wingback seperti Febri Haryadi di kiri, kanannya Rian Kurnia, ini 2 pemain bagus, 2 pemain yang memiliki kecepatan, 2 pemain yang memiliki naluri menyerang yang sangat bagus. Tapi jangan lupa, 2 pemain ini lemah dalam bertahan, gitu loh teman-teman. Rian Kurnia ataupun Febri, dua-duanya lemah dalam bertahan. Dan terbukti ketika Febri berada di sektor kiri, dia berusaha membantu pertahanan, sangat terlihat kaku gitu loh teman-teman di kiri. Kemudian Rian Kurnia juga tidak bisa bertahan. Jadi menurut saya memang skema 3 back ini perlu dievaluasi lagi, dan terbukti, lagi-lagi terbukti loh.
Gol pertama Dewa United, meskipun 3 back kita jangkung, 3 back Persib jangkung, dan striker Dewa sebetulnya tidak terlalu jangkung ya, Alex doang lah mungkin ya. Tapi kok bisa kecolongan gitu loh. Itu yang saya heran, kenapa dengan 3 back jangkung masih kecolongan bola-bola udara. Artinya apa? Ada koordinasi yang tidak berjalan dengan baik. Di gol pertama Dewa terlihat Alberto tidak mengantisipasi lawan yang bebas gitu loh teman. Dia hanya berfokus pada arah bola. Sementara Nick Kuipers dia gagal mengantisipasi bola atas karena bolanya terlalu tinggi loh teman-teman. Gol kedua juga menurut saya oke lah, itu mungkin karena Igbo Nepo telah turun sehingga ketika bola menyentuh Alex masih ada Igbo Nepo. Jadi Alex bukan orang terakhir ya di lini pertahanan. Oke lah, gol kedua mungkin itu normal saja terjadi. Tapi gol pertama menurut saya itu jelas error lini belakang, koordinasinya buruk gitu teman-teman. Kemudian dari serangan juga kembali, itu yang saya katakan, kembali monoton. Karena apa teman-teman? Komposisi Persib terbaik itu lini tengah sudah benar. Tapi karena di lini sayapnya berbeda, yang tadinya Edo Febriansah, kemudian sekarang Febri yang sudah lama jarang dimainkan, itu kembali kacau ya teman-teman. Rahmat Irianto dan Mark Locke dan Beckham ini 3 pemain yang menurut saya paket yang paling pas, paket yang paling mewakili, paket yang paling kalau saya bilang bahwa ini di tengahnya saling mengisi lah gitu teman-teman. Beckham sebagai playmaker, Mark Locke sebagai pembagi bola, dan Rahmat Irianto menjaga kedalaman. Itu sudah oke ya teman-teman. Tapi tadi lini sayap mereka, wing mereka yang diisi oleh Rian Kurnia dan Febri, menurut saya di pertandingan kali ini sangat-sangat berjalan tidak efektif. Kemudian Ciro Alves dan David da Silva. Kembali saya singgung kedua pemain ini. 2 pemain yang sangat bagus, hanya kelemahan dari 2 pemain ini adalah timing. Seringkali, beberapa kali lah, Ciro terlalu memaksakan dribble melewati 1-2 pemain, padahal ada temannya yang sudah kosong, sudah meminta. Kemudian juga sama, David da Silva juga seharusnya bola harus dipassing, tapi dia dribbling. Jadi 2 pemain ini mungkin kalaupun harus dievaluasi, lebih ke timingnya aja lah gitu. Jangan terlalu egois mungkin ya teman-teman. Atau mungkin ini merupakan naluri striker ya, ingin berusaha untuk melewati banyak pemain mungkin ya. Jadi sebetulnya lini tengah tidak terlalu buruk, tapi kinerja di sisi sayap sangat tidak efektif. Tidak ada lagi crossing yang akurat gitu. Jadi sia-sia aja gitu loh crossingnya gitu. Kemudian juga Persib beruntung diselamatkan oleh aksi individu pemainnya. Tendangan bebas Mark Locke yang sangat bagus mengenai tiang gawang, kemudian bola reboundnya disambut oleh Rahmat Irianto. Gol kedua Ezra Walian ini gol yang sangat kelas sekali, gol kelas dunia. Dia free kick, dia arahkan ke tiang jauh dan kiper tidak berdaya. Jadi ini merupakan spesialisasi dari Ezra Walian, dan Ezra tampil bagus loh teman-teman. Ezra tampil bagus meski hanya 10 menit, dan ini bisa jadi kartu truf bagi Coach Luis Milla. Kalau misalkan memang 2 pemain depan ini buntu ya Ezra bisa dimasukkan. Terbukti Ezra di sayap juga bagus gitu loh teman-teman. Dia memiliki tendangan pisang ya, tendangan yang sangat bagus. Jadi menurut saya harus fair. Secara permainan Dewa sebetulnya lebih layak menang. Saya harus fair gitu. Secara 90 menit, karena apa? Mereka itu efektif. Peluang mungkin lebih banyak Persib gitu loh teman-teman. Mungkin di lini tengah secara kualitas Persib lebih di atas, tapi ini tim yang sangat efektif. Majed Osman misalkan, ini pemain nggak terlalu banyak dribbling tapi passingnya bagus. Alex juga, dia sangat bisa membuka ruang, dia pandai mencari ruang kosong, dia juga punya tendangan yang bagus, dia juga punya kecepatan gitu loh. Egy juga terlihat sekarang lebih matang, tidak terlalu banyak dribbling, dia juga lebih efektif membuka ruang, memberikan umpan dan lain sebagainya. Di tengah ada Asep Berlian, ada Ricky Kambuaya, yang terbukti Ricky sudah nyetel ya dengan Dewa meskipun baru pertandingan. Jadi secara keseluruhan Dewa ini bermain sedikit lebih bagus menurut saya, karena Persib ini menurut saya kumpulan pemain bagus tapi belum menyatu sebagai unit gitu, belum menyatu sebagai tim gitu. Saya hanya melihat ketika menghadapi Arema enak ditonton gitu. Ketika menghadapi Dewa ini
terutama di lini belakang sangat mengkhawatirkan. Jadi saya nggak heran kalau misalkan di pertandingan berikutnya Persib kebobolan banyak gol lagi. Bayangkan 3 pertandingan Persib sudah kebobolan 6 gol. Satu pertandingan 2 gol. Ini gak banget lah buat tim sekelas Persib menurut saya ya teman-teman. Jadi ya tidak apa-apa, namanya juga sepak bola. Sekaliber Luis Milla pun ya memang harus dikritik jika memang taktiknya gitu-gitu aja. Meskipun kita juga tidak boleh menghakimi karena masih 3 pertandingannya. Kita lihat saja nanti pertandingan berikutnya dari Persib. Ya mungkin itu saja ulasan bola kali ini dan salam olahraga.